Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lupitasari Oktaviani, NPM 2264090, Program Studi Teknik Sipil dan Informatika. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul menganalisa Bandar Udara Yogyakarta International Airport. Pasti dari kalian sudah tidak asing lagi yang namanya bandar udara, dan pasti sering kalian jumpai. Namun, apakah kalian tahu bandar udara itu apa? Ya, bandar udara adalah area daratan maupun air yang secara reguler digunakan untuk kegiatan lepas landas atau take off atau landing pesawat udara yang mempunyai fasilitas-fasilitas di dalamnya. Nah, fasilitas ini mempunyai dua komponen fasilitas. Yang pertama ada komponen fasilitas sisi darat atau land side. Yang kedua ada komponen fasilitas sisi udara atau air side. Nah, fasilitas komponen sisi darat itu ada 5. Yang pertama ada bangunan terminal penumpang, yang kedua ada bangunan terminal kargo, yang ketiga ada bangunan terminal operasi, yang keempat ada bangunan penunjang bandar udara seperti toilet, fasum-fasosnya, seperti itu. Nah, yang kelima ada air traffic control tower. Nah, selanjutnya untuk komponen fasilitas sisi udara itu ada 3. Yang pertama ada runway atau landasan pacu, yang kedua ada taxiway, dan yang ketiga itu ada apron. Oke, di sini saya akan membahas mengenai Yogyakarta International Airport. Pasti kalian sudah mendengar, mungkin kalian sudah pernah ke sana, seperti itu. Ya, Bandar Udara Internasional Yogyakarta adalah bandar udara internasional yang terletak di 40 km dari kota Yogyakarta, tepatnya di Kepawenan Temon, Kulon Progo. Bandara ini mempunyai luas sekitar 600 hektar yang mampu menampung penumpang hingga 20 juta penumpang per tahunnya, dan digadang-gadang mampu menampung pesawat dengan badan lebar sebanyak 28 unit seperti B777, B747, dan A380. Oke, di sini bisa kalian baca dan lihat. Di sini ada data teknis bandara tersebut. Di sini ada 2 teknis. Yang pertama ada teknis sisi udara, yang kedua ada data teknis sisi darat. Bisa kalian baca sendiri. Kalau di sisi udara itu ada dimensi runway-nya, landasan hubung atau taxiway-nya. Terus yang ketiga ada dimensi apron dan kapasitas apron. Nah, yang kedua untuk data sisi daratnya bisa kalian baca juga. Di situ ada kapasitas terminal penumpangnya, ada terminal kargonya, dan parkir kendaraannya yang bisa memuat di situ. Oke. Selanjutnya, di presentasi ini saya akan membahas aspek perencanaan bandara, yaitu ada 5 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama ada tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron. Dan yang kedua ada sistem drainasenya. Dan yang ketiga ada perencanaan perkerasan. Yang keempat ada fasilitas terminal. Dan yang kelima ada dampak lingkungan. Baik, kita akan bahas dari yang nomor 1, yaitu tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron. Kita ringkas pengertiannya dari tata landasan pacu, taxiway, dan apron. Yang pertama, landasan pacu. Landasan pacu adalah atau runway merupakan tempat atau jalan yang digunakan oleh pesawat untuk lepas landas maupun take off di bandar udara. Yang kedua, ada taxiway. Apa sih itu taxiway? Oke, taxiway adalah tempat atau jalan atau jalur yang menjadi penghubung nih antara apron dan runway yang digunakan untuk khusus pesawat udara. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, apron. Apa itu apron? Apron adalah parkir pesawat udara yang digunakan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang, kargo, pos, untuk mengisi bahan bakar, seperti itu. Selanjutnya bisa kalian lihat di layar. Di sini ada beberapa contoh untuk tata letak landasan pacu, taxiway maupun apron. Secara garis besarnya aja ya. Di sini yang pertama adalah gambar landasan pacu, dan yang kedua ada taxiway, dan yang ketiga ada apron penghubungnya. Seperti itu. Next, yang kedua kita akan bahas mengenai sistem drainasenya.
Drainase lapangan terbang merupakan suatu sistem drainase yang mengalirkan debit limpasan air hujan yang turun menuju ke tempat pembuangan akhir yang dirancang agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Seperti itu. Next, langkah pelaksanaan drainase itu ada dua. Oke. Yang pertama ada menentukan debit rencana atau berupa aliran permukaan atau runoff. Yang kedua ada menentukan layout drainase permukaan. Berikut adalah pedoman menentukan layout drainase menurut peraturan Amerika Serikat. Yang pertama, untuk lapangan terbang sipil digunakan hujan rencana kala ulang 5 tahun. Dan yang kedua, penentuan layout sistem drainase permukaan didesain berdasarkan hasil akhir peta kontur landasan pacu, landasan hubung, dan apron. Yang ketiga, layout harus didapat menghindari gerusan dan pengendapan saluran. Yang keempat, jika digunakan saluran bulat, maka diameter minimumnya tidak boleh kurang lebih dari 12 inch atau 30 cm. Jarak antar inlet atau lubang pemasukan ke arah memanjang berkisar antara 60-120 cm, sedangkan jauhnya tidak lebih dari 22,5 meter dari tepi perkerasan. Terus selanjutnya, inlet pada apron diletakkan pada perkerasan. Next, yang ketiga itu ada perencanaan perkerasan. Di dalam Bandar Udara Yogyakarta International Airport, untuk perkerasannya sendiri menggunakan perkerasan jalan aspal atau Land Classification Number, perkerasan lentur ya. Di sini menggunakan tebal perkerasan lentur pada landasan pacu itu adalah 92 cm yang terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada 15 cm lapis pondasi bawah, 40 lapis pondasi atas, 20 lapis pondasi semennya, dan 17 lapis permukaan. Nah, perancangan perkerasan lentur dengan metode Load Classification Number atau LCN. Pada penelitian ini menggunakan data jumlah keberangkatan tahunan pesawat dan pertumbuhannya selama umur rencana di YIA tersebut. Yang keempat, kita akan bahas mengenai fasilitas terminal. Nah, fasilitas terminal itu ada 3 bagian. Yang pertama ada akses interface, processing, dan flight interface. Oke, kita di sini akan membahas satu persatu apa itu akses interface, meliputi apa aja kapasitasnya, terus processing, apa itu processing, seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas akses interface. Akses interface itu sama dengan jalan masuk yang terdiri dari pelataran terminal fasilitas parkir dan jalan penghubung yang menghubungkan area luar menuju ke area dalam terminal yang memungkinkan penumpang untuk menurunkan barang, seperti itu. Bagian ini meliputi fasilitas sebagai berikut. Yang pertama ada pelataran penyediaan posisi bongkar muat bagi kendaraan untuk menuju dan meninggalkan gedung terminal. Yang kedua ada fasilitas parkiran kendaraan. Yang ketiga ada jalan menuju pelataran terminal. Yang keempat ada fasilitas untuk penyeberangan jalan kaki. Dan yang kelima jalan lingkungan dan jalur bagi kendaraan pemadam kebakaran. Next, setelah akses interface, yang kedua ada processing. Bagian pemrosesan dalam terminal digunakan untuk memproses penumpang dan bagasi untuk pertemuan dengan pesawat dan model transportasi darat. Bagian processing meliputi fasilitas-fasilitas berikut. Yang pertama ada tempat pelayanan tiket, check-in, terus penjualan tiket dan kantor-kantor yang ada di area tersebut. Yang kedua ada ruang pelayanan terminal yang terdiri dari daerah umum dan bukan umum. Yang ketiga ada lobi untuk sirkulasi penumpang dan ruang tunggu bagi tamu. Yang keempat ada sirkulasi umum bagi penumpang dan pengunjung seperti eskalator. Next, setelah akses interface processing, yang sekarang ada flight interface. Setelah melalui dua tahap tersebut, yang terakhir adalah bagian pertemuan dengan pesawat atau flight interface. Pada bagian ini menghubungkan terminal dengan pesawat yang diparkir. Bagian processing meliputi fasilitas-fasilitas berikut.
Yang pertama, ada ruang terbuka atau concourse untuk sirkulasi menuju ke ruang tunggu keberangkatan. Yang kedua, ada ruang operasi perusahaan penerbangan yang digunakan untuk pegawai, peralat, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedatangan dan keberangkatan pesawat. Yang ketiga, ada daerah pelayanan terminal. Yang keempat, ada fasilitas-fasilitas keamanan yang digunakan untuk memeriksa penumpang dan bagasi. Next, yang terakhir, itu ada dampak lingkungan. Pembangunan bandara tersebut berdampak pada kerusakan di lingkungan tersebut. Ada perubahan lah, seperti penutupan lahan, berkurangnya ekosistem, yang awalnya ibaratnya masyarakat tersebut yang awalnya bermata pencaharian sebagai agraris atau sawah, sekarang mereka alih fungsi kayak gitu menjadi lahan bandar udara yang kemungkinan masyarakat penduduk sekitar juga mengeluhkan karena alih lahannya juga udah beda, menjadi panas, ekosistemnya juga pasti akan rusak seperti itu. Nah, di sini bisa kalian baca pasti memunculkan kesenjangan sosial dan relokasi pembangunan karena dampak dari relokasi pembangunan bandar udara Yogyakarta tersebut. Dampaknya apa aja sih? Bisa kalian baca. Yang pertama, ada perubahan penggunaan lahan, luas lahan pertanian dan hutan mangrove berkurang yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ada transformasi mata pencaharian alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada perubahan mata pencaharian penduduk yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor agraris. Yang ketiga, ada hilangnya habitat flora dan fauna akibat alih fungsi lahan. Yang keempat, ada perubahan fisik lingkungan seperti perubahan air kayak gitu, terus daerahnya tampak gersang dan panas seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.